Saudara pendengar, kualitas udara yang buruk ditambah dengan cuaca panas yang saat ini kita rasakan memang menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di wilayah DKI Jakarta. Kondisi buruk ini akan semakin berbahaya bagi orang yang juga mempunyai penyakit terkait paru, jantung, hingga stroke dan usia lanjut. Polusi kota memang mengkhawatirkan. Apakah jalan kaki dan transportasi umum merupakan solusi yang tepat untuk saat ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Koalisi Pejalan Kaki atau KPBB, Alfred Sitorus. Yang sudah ada di ujung telepon, langsung saja saya sapa ya. Selamat sore, Bang Alfred. Ya, selamat sore Jira. Apa kabar? Baik sekali, Bang Alfred. Apa kabar? Sehat? Ya, sehat dan harus kalau keluar pasti akan batuk-batuk gitu ya. Iya, karena udaranya yang gimana ya, mau dibilang segar kalau pagi-pagi jalan kaki udah nggak seger lagi gitu ya. Karena kan biasanya kalau kita pekerja di Jakarta ini kebanyakan menggunakan transportasi umum yang harusnya berjalan kaki juga kan, ada begitu. Nah, dari koalisi pejalan kaki, terlebih dahulu mungkin ya, melihat polusi kota yang mengkhawatirkan saat ini, seperti apa sih Bang Alfred? Jadi gini Zira, koalisi pejalan kaki ini kan sebenarnya udah mengikuti isu pencemaran udara ini kan sudah kurang lebih 20 tahun sebenarnya ya. Iya. Dari hampir kurang lebih itu ada 6 pejabat gubernur gitu ya di DKI Jakarta ini berganti-ganti. Namun labelnya DKI Jakarta sebagai kota terpolusi itu belum bisa tertangani dengan maksimal gitu ya. Bahkan saat ini dengan dirundung ditambah lagi itu kemarau gitu ya. Jakarta makin juga diperparah gitu ya salah satunya. Tapi yang paling utama adalah sumber dominan utamanya itu adalah kendaraan bermotor gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya dari koalisi pejalan kaki sudah berkali-kali menyalakan alarm darurat gitu ya. Jadi kita itu udah, koalisi pejalan kaki sudah sering kali gitu ya mengeposting di media sosialnya itu terkait dengan alarm darurat polusi udara gitu. Jadi kami sering ya menaikkan itu di media sosial kami agar memberikan awareness kepada publik bahwa ini sudah jadi alarm darurat polusi udara. Karena apa? Karena memang kalau kita lihat data-datanya memang polusi udara, pencemaran udaranya kan tetap meningkat dan juga kendaraan bermotor juga makin bertambah ya di DKI Jakarta gitu ya. Dan juga yang paling menderita itu kan yang paling menderita di jalan raya itu kan adalah pejalan kaki. Pejalan kaki itu suffer, dia menderita gitu. Menderita dari berbagai macam hal. Dari mulai trotoarnya nggak bener gitu ya. Sampai dengan orang lain ya justru ya. Dengan menderita akibat pencemaran udara. Karena gini, Zira, setiap manusia itu kan kita tidak bisa memilih akan menghirup udara seperti apa gitu. Kalau misalkan air yang kotor, ada air bersih gitu. Kan kita masih bisa memilih. Tapi kalau kita menghirup udara, itu kita nggak bisa memilih gitu. Apa yang ada di dekat kita, yaitu udara yang bisa kita hirup gitu. Jadi makanya saya sebut bahwa sudah terlalu suffer nih para pejalan kaki, sudah terlalu menderita gitu. Jadi sekarang saatnya mengambil action masing-masing dari mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan juga dunia usaha dan juga warganya gitu. Harus mengambil peran masing-masing. Kalau tidak, Jakarta ini akan tenggelam oleh kelabu, ya. Kelabu itu ya diselimuti oleh asap yang sudah tidak bisa lagi ditoleransi, gitu. Jadi ini yang memang kalau saya lihat di poster yang dikirimkan ada dari praktisi praktisi kesehatan, gitu. Dan ini kan ujungnya nanti akan ke sana. Seberapa kuat DKI Jakarta untuk menampung orang yang menderita sakit akibat pencemaran udara? Kan itu, bagaimana orang yang penyakit paru, terutama para pejalan kaki yang menghirup emisi gas buang dari kendaraan. Karena datanya menyatakan bahwa sumber pencemar yang paling dominan itu adalah dari sektor transportasi. Jadi untuk itu, Zira, kami dari Koalisi Pejalan Kaki berharap agar tidak lagi diintervensi oleh legislatif untuk membangun
menganggarkan membangun fasilitas pejalan kaki seperti trotoar, gitu ya, yang selalu direcokin oleh wakil rakyat yaitu DPRD, gitu ya, untuk membangun trotoar saja masih dipolitisasi, gitu ya, dan juga membangun jalur sepeda dan juga membangun sarana publik transportasi. Kenapa banyak politisasinya, Bang Alfred? Selama ini alasan alasannya kan karena memang anggota dewannya kan jarang berjalan kaki, gitu ya. Jadi mereka selalu menganggapnya itu adalah trotoar itu cuma hiasan kota, gitu. Padahal itu adalah kebutuhannya setiap orang, kebutuhan dasar setiap manusia untuk bergerak dengan berjalan kaki. Nah, di situ ya sebenarnya yang kita harapkan dari dewan yang sampai saat ini disebut terhormat, gitu ya. Jadi kalau mereka tidak mengambil standing politiknya untuk membangun fasilitas non-motorized transport, yaitu untuk pejalan kaki, pesepeda, dan juga pengembangan public transportasi, tunggu saatnya Jakarta akan lebih tenggelam lagi di dalam kelabu asap atau emisi atau polusi udara di DKI Jakarta. Jadi intinya Bang Alfred, sekarang ini berjalan kaki atau langkah untuk jalan kaki belum bisa menjadi solusi dari kita masyarakat mengatasi polusi udara yang terjadi. Sebenarnya para pejalan kaki itu adalah salah satu pahlawan bisa mengendalikan pencemaran udara di DKI Jakarta umumnya, gitu. Iya, betul. Namun kalau kita lihat kondisi saat ini adalah fasilitasnya itu belum terbangun dengan baik. Akhirnya orang mager berjalan kaki, itu salah satu faktor. Tapi faktor yang lain adalah banyak. Bang Alfred, mohon maaf, ini suaranya kurang clear, Bang Alfred. Ya, sudah kedengaran. Ya, baik, sudah. Jadi salah satunya adalah fasilitas para pejalan kaki yang diokupansi dan yang lain. Padahal salah satu solusi untuk mengendalikan pencemaran udara di Jakarta itu adalah dengan membangun fasilitas pejalan kaki. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat dari first and last mile-nya untuk mencapai tujuan dari satu titik ke titik yang lain, gitu. Jadi angkutan umum menjadi angkutan utamanya, gitu ya, Jiraya. Tapi kan berjalan kaki itu merupakan first and last mile-nya, gitu. Jadi harapan kami simpul-simpul publik transportasi itu jangan dipisahkan dari layanan pejalan kaki, yaitu trotoar, gitu. Jadi disitulah sebenarnya integrasi antara fasilitas pejalan kaki dengan angkutan umum itu harus diintegrasikan agar bisa warga kota mendapatkan pilihan selain hanya menggunakan kendaraan pribadi, dan dibuat senyaman mungkin angkutan umumnya agar shifting masyarakat menggunakan angkutan umum itu load faktornya makin meningkat, jumlah volumenya makin meningkat. Untuk itu paling tidak satu indikator bisa menjawab isu pencemaran udara. Di luar teknologi kendaraan harus di-upgrade dan yang lain, kualitas bahan bakar, karena paling dominan adalah itu. Jadi ketika kita melihat data 51,2 triliun warga Jakarta harus menanggung beban kesehatan akibat pencemaran udara, akan berapa banyak lagi biaya yang akan dikeluarkan oleh warga Jakarta dan sekitarnya untuk menanggung biaya kesehatan untuk berobat ke rumah sakit ataupun ke poliklinik, gitu ya, akibat dari pencemaran udara itu. Jadi saatnya setiap orang yang ada di Jakarta dan sekitarnya harus mengambil actionnya masing-masing untuk bisa mengendalikan pencemaran udara. Dan jangan kita hanya bilang bahwa kota ini sudah tercemar, tapi kita semua ini masih menjadi pencemar untuk kota ini. Jadi ini kan jadi kontra berbeda, ya. Banyak yang teriak bahwa kota ini sudah tercemar, tapi mereka tidak bisa mengambil bagian action untuk pemulihan kualitas udara di Jakarta, minimal berjalan kaki, gitu ya. Tapi masih memungkinkankah untuk membangun fasilitas bagi pejalan kaki dengan polusi kota yang ini kan bersamaan juga dengan El Nino, begitu, Bang? Betul, ya, itu harus. Jadi gini, namanya kebutuhan dasar itu kan nggak mungkin berhenti kebutuhannya, gitu. Kan setiap orang pasti akan bergerak kemana-mana. Jadi untuk itu, untuk tahun ini kalau tidak salah itu kan seperti Jakarta akan membangun dengan total anggaran 100 miliar. Sebisa mungkin untuk tahun depan kami harapkan DPRD harus mau memberikan political will-nya membangun layanan fasilitas pejalan kaki itu harus 4 kali lipat tahun ini, gitu.
Kalau tidak, ya Jakarta, ya itu tadi yang saya bilang tadi, bahwa Jakarta itu akan berkali-kali, hampir setiap hari kita akan mengeluarkan yang namanya alarm darurat polusi udara. Karena sudah terlalu menderita gitu ya, warga Jakarta, terutama orang-orang yang ada di pinggir jalan, terutama para pejalan kaki gitu ya. Jadi, biaya ongkos para pejalan kaki minimal sudah di luar COVID ya bicaranya. Dan para pejalan kaki saat ini pasti akan tetap yang namanya membeli masker, kira. Padahal orang yang ada di dalam kendaraan bermotor di mobilnya kan asik dengan AC gitu ya. Tapi kan para pejalan kaki itu harus menambah mengeluarkan kosnya itu untuk belanja yang namanya masker kembali. Padahal sarannya para ahli kesehatan minimal mereka harus menggunakan masker N95 kan, yang dimana harganya tidak murah gitu. Jadi hal-hal demikian yang dari kami, dari Koalisi Pejalan Kaki, kalau sampai tahun depan atau di tahun ini tidak ada perubahan yang signifikan untuk membangun fasilitas para pejalan kaki, ya sudah, Jakarta itu akan memasuk ke fase pesakitan sampai tahun depan gitu. Bahkan ke berapa tahun ke depannya gitu, karena Jakarta itu sudah berkali-kali mencoba gitu ya, untuk mengendalikan pencemaran udaranya itu. Sebenarnya kami dari Koalisi Pejalan Kaki melihat sebenarnya yang menyabotase tidak melakukan razia emisi kendaraan itu sebenarnya siapa? Kan udah 20 tahun lebih nih kami mengikuti ini, Zira gitu. Jadi undang-undangnya sudah jelas ya, menyatakan bahwa setiap kendaraan itu wajib memenuhi baku mutu emisi gas buang gitu di Undang-Undang Lalu Lintas. Namun ketika emisi gas buang kendaraan itu sudah melebihi, siapa yang melakukan law enforcement atau penegakan hukum? Jadi jangan sampai ketika orang yang memiliki ekonomi yang cukup, mereka berkendara setiap hari, mengemisikan kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan emisi, seperti pejalan kaki dan pesepeda, gitu ya. Namun mereka tidak mengakui bahwa mereka sebagai pencemar untuk kota ini, gitu. Gitu tuh. Ya, harus kembali ke masyarakatnya juga ya, kesadaran diri dari masyarakatnya. Begitu. Jadi gini, yang paling terakhir adalah Pak PJ Gubernur, Kepala Kepolisian Polda Metro Jaya atau Korlantas Mabes Polri harus bisa mengambil sikap yang tidak populis untuk terkait dengan polluter pay principle. Siapa yang mencemar dia yang akan membayar gitu. Jadi itu prinsipnya. Kalau tidak, Jakarta akan selalu seperti ini saja. Seperti ini terus. Bahkan tidak nanti ada perubahan ya begitu ya. Tidak ada perubahan. Jadi dengan ini ya Koalisi Pejalan Kaki berharap itu dan juga berharap kepada para politisi yang ada di DPRD DKI Jakarta supaya memberikan political will-nya untuk membangun trotoar bagi para pejalan kaki. Baik. Mudah-mudahan ini dapat realisasi ya, karena nantinya kan juga ada kebaikan yang jangka panjangnya begitu ya Bang Alfred ya. Jadi kita harapkan ini bisa terrealisasikan sesegera mungkin. Terima kasih Bang Alfred sudah ngobrol dengan kami untuk sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bang Alfred. Selamat sore. Selamat sore, tetap pakai masker. Tetap pakai masker dan tetap jalan kaki. Tetap jalan kaki. Baik. Ketua Koalisi Pejalan Kaki atau KPBB Alfred Sitorus.